Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu khususnya dengan berjamaah memiliki nilai yang sangat istimewa, terutama isya dan subuh. Hal ini dikarenakan kedua waktu sholat itu memiliki godaan lebih dibanding dengan waktu sholat yang lain. Waktu subuh biasanya digoda dengan rasa kantuk yang sangat, sehingga orang enggan untuk berangkat ke masjid. Padahal kalau mengetahui besarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tak seorang pun mau ketinggalan berjamaah sholat yang sangat diistimewakan ini. Dan ternyata keistimewaan sholat subuh ini tidak hanya dipandang dari segi agama saja, bahkan ahli-ahli dari bidang lain juga sudah banyak yang meneliti manfaat sholat subuh ini dari segi kesehatan. Lantas, apa manfaat sholat subuh untuk kesehatan kita? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, di dalam azan subuh akan terdengar kalimat lain dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang dikumandangkan muazin untuk waktu-waktu sholat selanjutnya. Kalimat yang terdengar berbeda itu adalah as-sholatu khairum minan naum. Arti kalimat itu adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Pernahkah kita mencoba sedikit saja menghayati kalimat itu? Mengapa kalimat itu justru dikumandangkan hanya pada sholat subuh, tatkala kita sedang tidur terlelap? Sangat mudah bagi kita semua mengatakan bahwa sholat subuh memang baik karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Apapun perintahnya pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tapi di sisi mana manfaat tersebut? Apakah agar menambah waktu untuk mencari rezeki dan tidak ketinggalan kereta atau bus karena macet? Bukankah dulu juga belum ada macet dan juga belum berdesak-desakan naik bis seperti sekarang? Oleh karena itu, tinjauan dari sisi kesehatan kardiovaskular masih menarik untuk dicermati. Agar tidak berpanjang kata, maka ada sebuah data menarik yang menyebutkan bahwa sholat subuh sangat bermanfaat karena dapat mengurangi terjadinya gangguan kardiovaskular. Studi dari Milis dan juga studi dari Gizi 2 dan juga studi-studi lain di luar negeri yang dipercaya sebagai sebuah penelitian yang sahih
mengatakan bahwa puncak serangan jantung sebagian besar dimulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Mengapa demikian? Karena saat itu terjadi perubahan sistem tubuh dengan munculnya kenaikan tegangan saraf simpatis atau dalam bahasa Cina disebut dengan yang, dan penurunan tegangan saraf parasimpatis atau yin. Tegangan simpatis yang meningkat menyebabkan tubuh kita siap tempur, tekanan darah kita meningkat, daya jantung atau denyut jantung kita juga menjadi lebih kuat. Tegangan saraf simpatis yang meningkat ini akan menyebabkan tekanan darah menurun, denyut jantung dan ritmenya juga melambat. Selain itu, aliran darah ke perut untuk menggiling makanan pun meningkat, sementara aliran darah ke otak berkurang sehingga kita akan merasa mengantuk atau cenderung ingin beristirahat. Pada pergantian waktu dini hari sekitar jam 3 pagi sampai siang itulah secara diam-diam tekanan darah berangsur naik. Ada peningkatan adrenalin yang berefek meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan sifat agregasi trombosit atau sifat saling menempel satu sama lain pada sel trombosit supaya darah membeku walaupun kita saat itu sedang tertidur. Aneh bukan? Hal ini terjadi karena pada setiap manusia setiap hari, termasuk saya, Anda semuanya, ataupun bayi-bayi Anda, ini disebut dengan ritme sirkadian atau ritme sehari-hari yang secara kodrat diberikan Allah kepada manusia. Mengapa begitu? Apa keuntungannya? Tentu saja Allah yang berkuasa menerangkannya saat ini. Namun apa kaitannya dengan kalimat as-salatu khairun minan naum, sholat subuh lebih baik daripada tidur? Secara tidak langsung, hal ini dapat dirunut melalui penelitian dari Furgot dan Zavadsky yang pada tahun 1980 mengeluarkan sekelompok sel dinding arteri sebelah dalam pada pembuluh darah yang sedang diselidikinya dengan cara dikerok. Pembuluh darah yang normal dan tidak dibuang sel-sel yang melapisi dinding bagian dalamnya akan melebar bila ditetesi zat kimia yaitu asetilkolin. Saat penelitian terjadi keanehan. Sel-sel dari dinding sebelah dalam pembuluh darah yang dikeluarkan itu tidak melebar kalau ditetesi asetilkolin. Penemuan ini tentu menimbulkan kegemparan di dunia kedokteran. Itulah yang menentukan melebar atau menyempitnya pembuluh darah. Suatu temuan baru yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun diteliti tapi tidak ditemukan. Penelitian tersebut segera diikuti penelitian lain di seluruh dunia untuk mengetahui zat apa yang ada di dalam sel bagian dalam pembuluh darah yang mampu mengembangkan atau melebarkan pembuluh darah itu. Dari sekian ribu penelitian, zat tadi ditemukan oleh Ignarro dan Murad yang disebut dengan NO atau nitrik oksida. Penelitian itu akhirnya mendapatkan hadiah Nobel tahun 1998. Zat NO atau nitrik oksida ini selalu diproduksi oleh tubuh kita dalam keadaan istirahat. Saat tidur pun selalu diproduksi. Namun produksi dapat ditingkatkan oleh obat golongan nifedipin, nitrat dan lain-lain. Bergerak dan olahraga pun dapat meningkatkan zat tersebut. Efek dari nitrik oksida atau NO yang lain adalah mencegah membekunya darah dengan cara mengurangi sifat saling menempel satu sama lain dari trombosit pada darah kita. Jadi kalau kita bangun tidur pada pagi buta dan bergerak, hal itu akan memberikan pengaruh baik
pada pencegahan gangguan kardiovaskular. Naiknya kadar NO dalam darah karena bergerak seperti wudhu, sholat, baik sholat sunnah maupun wajib, hal itu akan bertambah apabila disertai dengan berjalannya kita ke masjid, sehingga menjadi proteksi bagi pencegahan kejadian kardiovaskular. Selain itu patut dicatat, rukuk dan sujud menyebabkan seseorang mengejan. Posisi ini meningkatkan tonus parasimpatis yang melawan efek tonus simpatis. Tubuh yang memproduksi NO akan melawan peningkatan kadar zat adrenalin yang berefek menyempitkan pembuluh darah dan membuat sel trombosit darah kita jadi bertambah liar sehingga ingin tidur terus. Demikianlah kekuasaan Allah yang ciptaannya selalu berpasangan, siang malam panas dingin, dan NO juga anti NO. Sudah sejak awal Islam menyerukan sholat subuh, hanya saja Allah tidak secara jelas menyatakan manfaat mengenai hal ini karena tingkat ilmu pengetahuan manusia belum sampai dan masih harus mencari. Petunjuk bagi kemaslahatan umat adalah tanda kasihnya pada hambanya. Bukti manfaat instruksi Allah itu baru datang 1400 tahun kemudian. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.